Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Utami, NPM 2370201071. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi-materi mata kuliah komunikasi antar pribadi. Yang pertama yaitu komunikasi antar pribadi, lalu proses komunikasi antar pribadi, tujuan komunikasi antar pribadi, pentingnya komunikasi antar pribadi, dan contoh komunikasi antar pribadi. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama yaitu komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua individu atau antar individu dalam kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih. Dalam komunikasi antar pribadi, perlu adanya timbal balik yang berkaitan mengenai topik yang dibicarakan. Komunikasi antar pribadi bersifat transaksional, yang berarti bahwa pihak-pihak yang berkomunikasi secara serempak menyampaikan dan menerima pesan. Dalam komunikasi antar pribadi, peran pesan menjadi sangat penting untuk menciptakan komunikasi yang efektif dan kondusif. Yang kedua yaitu proses komunikasi antar pribadi. Ada 5 proses komunikasi antar pribadi. Yang pertama yaitu pengiriman pesan. Proses komunikasi dimulai dengan pengiriman pesan dari sumber ke tujuan. Pesan ini dapat berupa kata-kata, gambar, atau simbol lainnya yang memiliki makna yang jelas. Yang kedua, penerimaan pesan. Penerimaan pesan harus menerima dan memahami isi pesan yang dikirimkan. Penerimaan ini dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti mendengar, membaca, atau melihat. Yang ketiga, interpretasi pesan. Penerimaan pesan harus mampu menginterpretasikan makna yang terkandung dalam pesan. Interpretasi ini dapat dilakukan dengan membandingkan makna yang terkandung dalam pesan dengan pengetahuan dan pengalaman pribadi. Yang keempat, respon. Setelah penerima pesan memahami dan menginterpretasikan isi pesan, ia harus memberikan respon yang sesuai. Respon ini dapat berupa balasan, pertanyaan, atau tindakan lainnya yang relevan. Dan yang kelima yaitu pengawasan. Proses komunikasi antar pribadi memerlukan pengawasan agar pesan yang dikirimkan tidak terdistorsi atau terlalu jauh dari makna yang diinginkan. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti meminta konfirmasi balasan atau memantau hasil tindakan yang diambil. Lalu, tujuan komunikasi antar pribadi. Tujuan komunikasi antar pribadi adalah membantu mengembangkan hubungan interpersonal seseorang, mengembangkan hubungan yang baik dengan orang lain, serta memungkinkan seseorang memperoleh respon secara langsung. Dalam komunikasi antar pribadi, tujuan utama adalah mengurangi terjadinya konflik, memperoleh informasi, hingga mendeteksi kebohongan. Tujuan komunikasi antar pribadi juga melibatkan pengembangan komunikasi yang suportif atau akurat, terutama dalam situasi dan situasi yang memerlukan interaksi langsung antar individu. Lalu, pentingnya komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah proses penting dalam interaksi manusia yang memungkinkan individu memperoleh informasi yang baru, mengurangi ketidakpastian, dan mempengaruhi orang lain. Dalam komunikasi antar pribadi, seseorang dapat memperoleh respon secara langsung dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Tujuan komunikasi antar pribadi meliputi memperoleh informasi, mengurangi konflik, mendeteksi kebohongan, dan mempengaruhi orang lain. Lalu yang terakhir, contoh komunikasi antar pribadi, yaitu komunikasi dengan keluarga. Komunikasi dengan keluarga dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti panggilan telepon, SMS, atau video call. Misalnya, jika saya ingin meminta bantuan dari orang tua saya untuk membantu dengan tugas sekolah, saya dapat mengirim SMS, "Hey mom, saya membutuhkan bantuan dengan tugas sekolah. Apakah bisa membantu?" Baik, sekian, terima kasih. Itulah yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.